Salam, hari ini kita akan belajar materi association analysis atau analisis asosiasi. Maksudnya apa? Diberikan sebuah set transaksi, cari aturan yang dapat memprediksi kemunculan item berdasarkan kemunculan item pada transaksi tersebut. Misalkan kita ada transaksi Indomaret dalam satu hari, misalkan kita ada 5 transaksi atau 5 pembeli, berarti ada 5 nota. Transaksi ID 1 misalkan belinya susu roti, transaksi ID 2 ada roti, popok, rokok, telur, kemudian yang ketiga susu, popok, rokok, Coca-Cola, kemudian yang keempat ada roti, susu, popok, rokok, kemudian yang kelima roti, susu, popok, Coca-Cola. Contoh asosiasinya seperti ini. Jika beli popok maka kemungkinan beli rokok berapa? Maka bapak yang beli popok misalkan, maka kita buat notasinya, jangan lupa kurung kurawal popok, kurung kurawal tutup, panah ke kanan, rokok, kurung kurawal tutup, seperti itu ya. Nah, kita juga lihat ada notasi lain, ada item set, yaitu kumpulan satu atau lebih items. Nah, misalkan item setnya apa? Item setnya kumpulannya ada susu, roti, popok. Kemudian ke item set yang berisi ke items. Misalkan kalau susu, roti, popok berarti ada 3 items. Kemudian ada support count, yaitu frekuensi kejadian pada item set. Contoh ini lambangnya lambda. Susu, roti, popok ada 2 itu dari mana? Dari sini. Susu, roti, popok itu ada di 4 sama 5, meskipun urutannya berbeda ya, cuma roti, susu, popok, roti, susu, popok. Nah, di sini kita akan ngomong bahwa susu, roti, popok ada 2, seperti itu. Kita lihat di nomor 3 ada enggak? Susu, popok tapi tidak ada roti ya. Di nomor 2 juga cuma roti, popok, tidak ada susu. Kemudian, maka kita sebut sebagai contoh frekuensinya adalah 2, support frekuensi. Kemudian ada lagi yang namanya support, yaitu fraksi atau bagian transaksi yang berisi item set. Contohnya support untuk susu, roti, popok, jangan lupa kurung kurawalnya sama kurung tutup, adalah 2/5. Nah, 2 kan dapatnya dari sini kan, dari support count. Kemudian kalau 5-nya dari mana? 5-nya ada 5 transaksi, karena di sini ada 5 transaksi, seperti itu. Kemudian ada frekuensi item set, yaitu item set di mana support sama atau lebih besar daripada minimum support. Minimum support itu ambang pencarian. Misalkan saya mau mencari ambang pencariannya adalah 2. Misalkan kalau saya beli 2, kalau ada membeli 2 item, maka item ketiga dia beli apa? Seperti itu. Contoh soal, berapa support dan confidence beli rokok jika bapak beli susu dan popok? Maka kita lihat notasinya. Jika bapak beli susu dan popok, maka berapa dia akan beli rokok? Maka tulisannya susu, popok, kurung panah ke kanan, rokok. Kita lihat supportnya, jangan lupa karena susu, popok, rokok, maka kita support count-nya tulisi susu, popok, rokok dibagi transaction. Jadi susu, popok, rokok berapa? 2/5, ada 0,4. Nah, sekarang kita cari confidence-nya susu, popok, rokok dibagi susu, popok. Seperti itu, karena kan bapaknya beli susu sama popok. Nah, di sini 2/3 sama dengan 0,67. Lah, 3-nya dari mana, Pak? Dari 3, 4, 5 susu, popok. Lihat, susu, popok itu ada di susu, popok, di nomor 3, di nomor 4, dan di nomor 5. Sementara di nomor 1 sama 2 tidak ada susu dan popok. Kemudian seperti itu. Nah, apa itu confidence? Confidence adalah berapa sering item Y muncul di transaksi yang berisi X, seperti itu. Nah, ini analisis asosiasi dasar ya. Nah, dari lembar 1 kita bisa mencari support dan confidence, namun cara tersebut sangat menyita waktu, maka kita bisa memakai a priori. Kenapa a priori? Jika ada item set yang jarang muncul, maka kita tidak perlu mencari superset, seperti itu. Nah, sementara yang di sini kita akan cari semua supersetnya, seperti ini. Nah, caranya gimana? Kita scan. Pertama, scan DB, cari satu item set yang frekuen. DB itu apa, Pak? Database atau transaksi ya. Transaksi yang seperti ini, tabel seperti ini. Kemudian kita generate K+1 kandidat item set dari K frekuen item set. Berarti kita cari C1 kandidat itu berarti K1, nanti terus kemudian kita cari frekuennya L1. Kemudian kalau sudah dapat L1, maka kita akan cari C2, seperti itu. Terus kemudian kita tes kandidat melawan database, kemudian berhenti jika tidak ada frekuen atau kandidat set yang bisa dijalankan atau di generate. Contohnya seperti ini. Misalkan kita punya 9 transaksi,
dimana itemsnya adalah 125, 24, 23, 123, 13, 23, 13, 1235 dan 12. Terus pertanyaannya, cari strong association rules dengan minimum support 2. Misalkan asumsikan 1 adalah ciki, 2 mil kita, 3 ale-ale, 4 coki-coki, dan 5 taro. Nah, kalau di dunia nyata pasti akan tulisannya adalah ciki, mil kita, ale-ale, coki-coki, sama taro. Tapi karena nanti kalau teman-teman ujian saya kasihkan soal tulisannya seperti ini, maka teman-teman boleh saya sarankan untuk mengganti tulisan ini menjadi angka biar lebih mempercepat seperti ini. Nah, pertama kita cari kandidat K1. Pertama kan di tahap kedua kita kan scan 1, lakukan scan DB cari item set yang frekuen. Berarti kita akan cari yang ke C1 dulu. C1 kita akan lihat karena kita ada 5 item set. Karena ada 5 item set, ciki, mil kita, ale-ale, coki-coki, sama taro. Maka kita lihat item set 1, 2, 3, 4, 5. Pak, item set 1 kok support count-nya 6. Kita lihat item set 1 ya, ada berapa? Ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian yang kedua berapa, Pak? 2 ada 7. Berarti lihat 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu ya. Jadi ada berapa sih jumlah kemunculan item set itu di transaksi. Nah, kita lihat ada sampai 1 ada 6, 2 ada 7, 3 ada 6, 4 ada 2, 5 ada 2. Nah, setelah tahu maka kita akan generate L1 atau apa itu namanya, frequent item setnya seperti itu. Misalkan di sini karena kita minimum supportnya adalah 2, karena minimum supportnya adalah 2, maka kita lihat nih, ada nggak yang di bawah 2? Ternyata nggak ada, berarti L1 adalah generate kandidatnya atau frequent candidates. L1 adalah frequent candidates ya. Frequent candidates untuk L1 adalah 1, 2, 3, 4, 5 karena subcount-nya 6, 7, 6, 2, 2. Kemudian maaf agak goyang. Kemudian kita cari sekarang, karena tadi kan setelah kita fokuskan. Nah, setelah kita punya K1, di sini kita lihat generate K plus 1 karena kita udah C1, maka jadinya adalah C2. Cari kandidat K2 atau C2. Dapatnya dari mana? Kita lihat ini. Kita lihat L1 ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita dari L1 ini kita cari padanannya. Berarti 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Kemudian 2, 1. Nggak mungkin kan 2, 2. Karena kan itemnya sama, mati 2, 3, 2, 4, 2, 5. Kemudian 3, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 5. Kemudian 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 5. Nah, kita bisa tuliskan di sini. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Nah, kita taruh di sini biar agak lebih enak. Di sini ya. Misalkan 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Kemudian apakah kita perlu 2, 1? Tidak perlu karena sudah ada 1, 2. Maka kita nulis 2, 3, 2, 4, 2, 5. Apakah kita perlu nulis 3, 1? Enggak, karena 3, 1 ada di sini. Maka kita tinggal nulis 3, 2. Apakah perlu? Enggak, ternyata ada di sini. Kemudian 3, 3 juga tidak bisa. Kita lihat 3, 4. Kemudian 3, 5. Kemudian 4, 1 sudah ada di sini. 4, 1, 4, 2 sudah ada di 4, 2 sudah ada di sini. 4, 3 juga sudah ada di sini. Berarti tinggal 4, 5. Kemudian sama kita lihat subcount-nya. Subcount-nya berapa? 1, 2. 1, 2 dapatnya dari mana, Pak? 1, 2 ambilnya dari KID lagi. 1, 2 kita arahkan ke sini. 1, 2 ada 4 nih, kita lihat nih. 1, 2, 3, 4. Kemudian 1, 3 ada berapa? 1, ini kan. 2, 3, 4. Kemudian 1, 4 ada berapa? 1, 4 ada berapa? 1, 4. 1, 4 saya harusnya nulisnya adalah 0 ya. 1, 4 harusnya 0 karena bukan 1. Maaf, saya tulis dulu. 1, 4 adalah 0. Maaf, saya salah lihat tadi. Kemudian 1, 5 kita lihat. 1, 5 ada berapa? 1,
2. Maka kita tulisnya adalah 2. Kemudian 23 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Seperti itu dan seterusnya. Maka nanti silakan teman-teman di pause. Kemudian kita cari frekuensi item setnya ya. Kita cari frekuensi item setnya. Frekuensi item setnya ada, kita cari karena minimum supportnya lebih besar daripada 2. Kita kan tadi lihat cari strong session rule dengan minimum supportnya 2. Maka kita lihat minimum supportnya 2. Yang di bawah 2 maka kita hapus. Maka kita cuma butuh 1, 2, 1, 3, 1, 5, 2, 3, 2, 4 dan 25. Seperti itu. Nah, sudah dapat L2. Kemudian kita masuk ke K3. K3 dapatnya dari mana? C3 kita lihat dari L2. Nah, kita lihat nih kombinasinya apa nih? 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 5 dan seterusnya. Teman-teman boleh nulis seperti ini: 1, 2, 3, 1, 2, 5, 1, 2, 4, 1, 3, 5, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 4, 5 seperti itu. Nah, nanti kemudian 1, 2, 3 dapatnya dari mana? Dari sini dicek 1, 2, 3. Kita arahkan ke sini dulu. 1, 2, 3 ada berapa? 1, 2. Nah, kita tulisnya 2. Udah 1, 2, 5 ada 1, 2. Maka kita tulisnya 2. Nah, Pak, kok saya bingung nih, Pak? Maaf goyang-goyang. Pak, saya kok bingung nih, Pak. Bagaimana cara nulis kita kayak gini? Nah, kita bisa generate, teman-teman bisa nulis kayak garis gitu kan, 1, 1, 1 gitu. Atau teman-teman bisa lihat padannya seperti ini. Jika 1, 2 ada 1, 3, berarti teman-teman tinggal masukkan 1, 2, 3 karena ada hubungannya dari 1. Kemudian 1, 2, 5. Kemudian bisa 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5 seperti itu. Jadi cari kayak apa itu namanya? Rantainya seperti itu. Kemudian kalau sudah, kita lihat nih, karena kita butuh minimum supportnya adalah 2, maka kita lihat minimum supportnya yang 2 ke atas ternyata cuma 1, 2, 3 sama 1, 2, 5. Maka kita tulis L3 nya adalah 1, 2, 3 dan 1, 2, 5. Nah, setelah itu kita kemana? Kan belum habis nih, masih berhenti jika tidak ada frekuensi atau kandidat set yang bisa di-generate lagi. Nah, karena ini masih ada 2, masih kita bisa generate, maka kita masuk ke K4 atau C4. Nah, kemudian sama seperti tadi kita lihat 1, 2, 3, 1, 2, 5. Berarti berapa? 1, 2, 3, 5 seperti itu. Kita lihat 1, 2, 3, 5 ada 1. Nah, karena kita minimum supportnya adalah 2, maka frekuensi item setnya jadi nggak ada kan, minimumnya 2. Sementara ini ada 1, maka L4 nya berhenti. Berarti berhenti jika tidak ada frekuensi atau kandidat set yang bisa dijalankan atau di-generate. Berarti kita selesainya ada di L3 seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di slide 4. Setelah terbentuk a priori, berapa support dan confidence item set misalkan untuk Ciki, Milkita sama Taro. Ciki, Milkita sama Taro itu apa tuh tadi? Nah, kita lihat nih, Ciki, Milkita sama Taro. Ciki, Milkita sama Taro berarti 1, 2, 5. Misalkan kita tulisnya dulu item set 1, 2, 5. Support, jangan lupa support seperti yang di rumus tadi. Susu, popok, rokok dibagi transaksi. Maka kalau 1, 2, 5 dibagi transaksi ada berapa? 1, 2, 5 ada berapa nih? 1, 2, 5. Kita cek tadi di nomor 3. 1, 2, 5 ada 2 di L3 ya. Kita fokusnya di L ya. Karena sudah frekuensi item set 1, 2, 5 ada 2. Maka kita lihat ada 2 per 9. 9 dari mana? Dari jumlah transaksi. Karena transaksinya ada 9 seperti itu. Kemudian confidence-nya berapa nih? Confidence-nya untuk 1, 2, 5. Kan kita tadi ngomong berapa support dan confidence untuk transaksi Ciki, Milkita, Taro. Karena kita pengen tahu yang korelasi paling kuat dulu mana. Nah, misalkan kita lihat confidence untuk 1, 2, 5. Berarti kan jika beli 1 maka beli 2 dan 5. Jika beli 2 maka beli 1 dan 5. Jika saya beli 5 maka kemungkinan saya beli 1 sama 2 berapa? Setelah itu kita masuk lagi. Jika saya beli 1 dan 2 maka kemungkinan saya beli 5 berapa? Jika saya beli 1 dan 5 maka beli 2 berapa? Jika saya beli 2 dan 5 maka kemungkinan beli 1 berapa?
jika saya beli 1, 2, dan 5, maka ya tidak mungkin kan, karena pasti langsung beli kan, maka di sini saya tulis adalah nihil. Pada itu, nah confidence-nya dari mana? Jika saya beli 1, maka 2 dan 5 berapa confidence-nya? Maka 2/6. Dari mana Pak? 2/6 Pak. 2/6 dapatnya dari mana? Dari 2. 2/6 kita lihat dari L3. Dari L3. L3 itu mana tadi? Kita lihat L3. Kita lihat di sini. L3 1, 2, 5 ada 2 nih. Nah, kalau teman-teman lihat, maka semua confidence dari sini pembilangnya pasti akan 2. Karena kita butuhnya 1, 2, 5 ya. 2, berarti 2 semua. Lihat 1, 2, 5 ada support count-nya 2. Kalau kita 2, lah Pak 6-nya dari mana? Lah 6 ini kita lihat nih. 6 ini dari 1. 1 itu dari mana? Kita lihat dari yang paling kecil dulu. Karena kita butuhnya L1 ya. Kita butuhnya 1, berarti kan 1 itu berarti L1. Berarti kita lihat di L1. L1 tadi mana? L1 kita cek. L1 1. Item set nomor 1 itu adalah 6. Maka kita tulis 6. Maka terus kemudian 2/7 dari mana? 2 dari L3 kan? Dari L3 tadi mana? Dari L3 kan ada di 1, 2, 5. Kemudian 7-nya dari mana? Dari, karena kita butuhnya 7 tadi mana? Dari 2 ya. 7 berarti L1 adalah 7. Seperti itu. Nah, kita taruh di sini dulu biar agak enak. Kemudian 5 itu berapa? 5, 1, 2 5. Kita lihat 5 ada berapa L1 nya? 5 ada 2. Maka di sini confidence-nya 5 adalah 2/2. Maka hasilnya adalah 100%. Jadi kita lihat di sini yang korelasi kuat yang mana? Kita akan lihat korelasi kuat itu yang 100% dulu. Nanti kita akan ngomong kan. Nanti pertanyaannya, berapa support dan confidence untuk item set? Kita cuma ngomong. Berarti kalau kita udah tahu ada 100% ini, berarti tahapan pertama yang kita jual adalah seperti ini nih. Kita 100% dari mana? Jika kita jual 5 itu apa tadi? Taro. Jika kita beli, jika ada orang membeli taro, maka dia akan membeli ciki dan mil kita, seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, saya akan tarik ke atas seperti ini. Kemudian lagi yang 100% lagi mana? Yang 100% adalah 1 dan 5, maka akan dia beli 2. Maka jika saya beli ciki dan taro, maka saya akan beli mil kita sebanyak 100%. Jadi dengan ini kita bisa ngomong, berapapun saya jual mil kita, berapapun saya akan jual mil kita, misalkan kalau ada orang beli 1 dan 5 ciki dan taro, maka dia akan beli mil kita. Itu mungkin karena anak-anak ya suka makan seperti itu. Nah, ini contoh dari a priori analisis. Jadi teman-teman nanti kalau pas ujian akan disebutkan a priori yang terkuat mana dulu, kita ngomong 100%. Nah, kemudian baru yang 50 itu tadi apa? 2/4 ya. Jika saya beli 1 dan 2, jika saya beli ciki dan mil kita, maka kemungkinan saya beli taruhnya adalah sebanyak 50%. Mungkin karena uangnya kurang ya, maka dia udah cukup beli ciki sama mil kita aja. Baik, seperti itu aja untuk asosiasi analisis. Untuk setelah lebaran nanti kita akan praktekkan cara di Rapid Miner-nya. Terima kasih.